Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a Allahi walau ala anfusikum abil walidaini wal aqrabin inna yakunna ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, keadilan sering menjadi momok yang menakutkan di zaman yang penuh dengan fitnah ini, sehingga ada pepatah yang mengatakan, banyaklah gedung-gedung pengadilan tapi tidak mencerminkan tegaknya keadilan. Padahal keadilan merupakan pangkal dari terbukanya pintu-pintu kebaikan, sebagaimana kezaliman merupakan pangkal dari segala keburukan. Ayat tadi secara umum memerintahkan kaum muslimin untuk selalu berbuat adil dan menjauhi kezaliman. Jamaah rahimakumullah, kebahagiaan yang sempurna tidak akan tercapai kecuali dengan mengarahkan setiap iktikad, ucapan, dan tindakan menuju pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila upaya ini telah ditegakkan, maka imbasnya dalam konteks hubungan antar sesama manusia akan menjauhkan pelakunya dari keinginan untuk berlaku dusta, berbuat khianat, atau memudaratkan orang lain, karena perbuatan-perbuatan semacam itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nisa ayat 135 tadi memerintahkan kepada kaum mukminin untuk berpegang teguh pada keadilan dan menjauhkan diri dari berbuat zalim yang sangat merugikan orang lain. Berbuat adil adalah semulia-mulia jalan dalam mencapai kebahagiaan. Dengan keadilan, pintu-pintu hawa nafsu yang menyesatkan akan tertutup rapat. Pada sisi lain, berbuat zalim adalah seburuk-buruk jalan dalam kehidupan. Ia akan membawa kepada pelakunya pada kehancuran dan menjauhkannya dari kebaikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, keadilan tidaklah boleh ditinggalkan hanya karena dorongan hawa nafsu, kecintaan terhadap orang yang segolongan, atau kebencian kepada seseorang. Keadilan haruslah tetap dipegang teguh dalam keadaan bagaimanapun dan terhadap siapapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'alal la ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa Allah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surat An-Nisa ayat 135 tadi secara tegas juga memerintahkan kepada kaum mukminin agar menjadi saksi karena Allah. Artinya kita bersedia menjadi saksi karena semata-mata menghadap ridha Allah, seraya tegak di atas kebenaran walaupun kesaksian tersebut bisa mendatangkan mudarat bagi dirinya ataupun keluarganya. Suatu teror dan ancaman yang akan datang bertubi-tubi tidaklah boleh menggoyahkan sedikitpun pendiriannya atau membelokkannya dari rel kebenaran. Diharamkan bagi setiap mukmin menjadi saksi dengan maksud mengikor hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Keputusan yang adil akan sangat sulit ditegakkan apabila hawa nafsu dikedepankan dalam mengambil keputusan. Perbuatan seperti ini bahkan menggiring pelakunya pada tindakan zalim yang menjauhi nilai-nilai kebenaran. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naron ahata bihim suradikuha wa iyyastaghithu yaghithu bima'in kal muhlil yasfil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqo." Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka siapa saja yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan siapa saja yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air dari besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Karena itu orang-orang yang membiarkan dirinya tenggelam dalam perbuatan zalim, hendaknya takutlah kepada Allah yang Maha mengetahui segala apa yang dikerjakan manusia, yang kelak akan menghisab setiap amal dengan balasan yang setimpal. Hadirin Jumat rahimakumullah, kaum mukminin tidak dibenarkan menyembunyikan yang hak walaupun menurut pertimbangannya perbuatan itu adalah baik dan bisa mendatangkan kemaslahatan. Sesuatu yang benar tidak boleh dikalahkan sedikitpun oleh prasangka pribadi atau asumsi yang bersifat umum. Sebagai contoh, bagaimanapun miskinnya seseorang, sehingga kita sangat pilu setiap hati yang memandangnya, tetapi jika ia terbukti melakukan kesalahan, maka hukuman tetap harus ditegakkan. Sebagai manusia, kita sering melihat suatu yang dianggap maslahat sebenarnya adalah suatu yang mudarat, atau sebaliknya, sesuatu yang dianggap mudarat sebenarnya merupakan sesuatu yang maslahat. Maha besar Allah yang telah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan zalim yang celaka dan menetapkan kita semua bersama orang-orang yang berbuat keadilan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.